Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, pengertian penelitian. Berikut pengertian penelitian menurut para ahli. Menurut Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematik dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan menurut MC Milan dan Schumacher, penelitian adalah proses menemukan dan analisis data secara sistematik dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah manfaat penelitian. Menurut Sugiono mengungkapkan bahwa penelitian yaitu agar dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Sedangkan menurut secara umum, manfaat penelitian yaitu bagi peneliti biasanya untuk mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi, untuk mengabdikan masyarakat, untuk manfaat penelitian bagi masyarakat dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan, program, dan dicanangkan oleh sebuah dinas dan instansi maupun kelompok masyarakat, di mana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana program. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Contohnya, penelitian kualitatif adalah pemanfaatan sampah dengan karya seni studi kasus pola pergerakan difabel di kota A. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melakukan investigasi secara sistematik untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Contohnya penelitian kuantitatif yaitu pengaruh teknik pembelajaran A terhadap penguasaan bahasa mahasiswa jurusan bahasa. Yang selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Kata eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing bagi kalian sejak sekolah dasar. Istilah eksperimen sudah dikenal, misalkan saja eksperimen membuat roket dari botol bekas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian ini lebih fokus pada penjelasan objek penelitiannya, sehingga peneliti ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Yang kelima yaitu peneliti campuran. Penelitian campuran adalah penelitian yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran ini lebih kompleks dibandingkan penelitian-penelitian yang lain yang disebut di atas, karena pada penelitian ini tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data, namun juga melibatkan fungsi-fungsi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam yaitu penelitian murni. Penelitian murni merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk mengembangkan teori terhadap suatu fenomena. Yang ketujuh yaitu penelitian terapan. Merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menggunakannya sebagai langkah pemecah masalah. Penelitian ini umumnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Memasuki yang selanjutnya yaitu ciri khas penelitian. Penelitian tentunya memiliki ciri dasar yang perlu kita ketahui. Dikutip dari situs Eudonot, berikut ini penjelasan 4 ciri dasar yang dimiliki oleh penelitian. Yang pertama, bersifat sistematis dan logis. Penelitian harus dilakukan dengan langkah-langkah yang teratur serta dibuat secara logis dengan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Yang kedua, bersifat ilmiah. Penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta agar bisa dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga yaitu efisien dan bermanfaat. Penelitian harus dibuat seefisien mungkin agar dapat dipahami banyak
kalangan serta memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu analitis. Penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan secara proses metode ilmiah. Tidak hanya itu, hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Berikut ini adalah proses penelitian. Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan penelitian. Sebelum kita memulai proses penelitian, langkah pertama yang harus ditentukan adalah tujuan yang ingin kita temukan atau goals. Karena jika hal ini tidak dilakukan, kita akan kesulitan mencapai proses selanjutnya. Yang kedua yaitu desain penelitian. Setelah kita menentukan apa tujuan dan sasaran dalam proses penelitian kita, kemudian kita menentukan desain dalam penelitian. Banyak desain dalam sistematik informasi, misalnya ada use case, diagram, activity, diagram, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mengetahui data apa yang akan kita sertakan dalam desain. Yang selanjutnya adalah sampling. Sampling atau bisa dibilang teknik sampling adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan setelah menentukan desain. Apa yang ingin digunakan? Sampling di sini bukan berarti kita benar-benar menjiplak hasil orang lain, tapi mencari referensi dan mendapatkan ide dari hasil penelitian tersebut agar kita dapat menambahkan referensi dan ide ke dalam proses penelitian desain kami. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, kita akan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Teknik yang digunakan bisa apa aja yang membutuhkan banyak referensi guna membantu penelitian yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya adalah analisis data. Setelah mengambil data yang dibutuhkan, maka kita harus menganalisa data tersebut, apakah data ini yang kita inginkan atau tidak, atau data ini bisa saja salah, dan lain sebagainya. Analisa terhadap data yang sudah kita kumpulkan ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika tidak, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam informasi yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dan laporan. Setelah selesai pengumpulan data dan analisis informasi, selanjutnya kita perlu membuat kesimpulan dari semua informasi yang kita peroleh. Kemudian membuat laporan dan menceritakan tentang hasil informasi yang kita peroleh kepada yang bersangkutan untuk diselidiki lebih lanjut atau dapat cross-check lagi oleh anggota tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan dan pendapat yang sama. Selanjutnya yaitu perbedaan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisa atau analisis secara naratif. Lain halnya dengan metode kuantitatif dan kualitatif, kombinasi merupakan metode yang digunakan untuk mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang selanjutnya adalah jenis metode teknik analisis data kualitatif. Yang pertama, analisis konten. Metode analisis konten digunakan ketika kamu harus memiliki pemahaman secara utuh atas data penelitian yang dimiliki. Pada penelitian yang mewajibkan kamu memahami keseluruhan data atau penelitian itu sendiri, maka perlu menggunakan teknik ini. Yang selanjutnya yaitu teknik naratif. Metode ini berusaha untuk menyampaikan data dengan narasi atau cerita, tentunya membuat seluruh bagian penelitian terutama data terkait. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian tentang penelitian emosi dan banyak lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis wacana. Metode yang satu ini terbilang mirip dengan metode analisis naratif, hanya saja metode analisis wacana lebih berfokus pada konteks sosial, yang mana di dalamnya terjadi interaksi antara subjek penelitian dan peneliti. Yang selanjutnya yaitu analisis kerangka. Metode ini bisa dikatakan sedikit lebih maju dan lengkap dibandingkan metode lain. Metode analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain sosialisasi, identifikasi, kerangka kerja, tematik, coding, kerting, pemetaan, dan penginterpretasian. Dan yang selanjutnya yaitu analisis teori Baralas. Metode ini berasal dari analisis satu kasus
atau kejadian guna menyusun teori. Untuk selanjutnya, beberapa kasus lainnya ditambahkan untuk dilihat apakah kasus tersebut dapat mendukung maupun berkontribusi Yang selanjutnya yaitu jenis metode teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data ini banyak digunakan pada peneliti yang datanya dapat diukur atau dinumeriskan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistika. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan, dalam analisis ini kamu diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitianmu mengambil sampel atau populasi yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu analisis diskriminan. Didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengukuran variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadi dua kelompok bisa berbeda. Sekian dari penyampaian materi tentang metode penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.